Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Dr. Afan dan Rumah Sakit Haji untuk menerangkan tentang COVID. Cuman yang hari ini adalah lebih menjelaskan masalah tes diagnostiknya. Oke, slide dok. Jadi langsung aja. Slide lagi dok. Slide. Seperti yang kita ketahui, saya bahas hanya secara singkat saja bahwa COVID ini merupakan penyakit yang menular ya. Oleh WHO sudah ditentukan pada tanggal 12 Februari bahwa ini ditemukan di Provinsi Hubei, Cina. Sampai saat ini belum ditemukan terapi yang spesifik dan vaksinnya masih belum ada. Slide dok. Ini situasi globalnya yang terakhir pada tanggal 7 Juli. Kita dapatkan ada total 11.300.000 pasien dengan total confirm COVID-19. Slide. Sedangkan pada di Indonesia sendiri, per tanggal 5 Juli kemarin, kita dapatkan ada penambahan kasus sebesar 1.607 pasien. Slide. Dan di Jawa Timur sendiri sekitar penambahannya untuk pasien dengan konfirmasi yaitu sebesar 441 pasien. Slide. Baik, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang COVID-19. Saya lebih suka menyebut si COVID ini dengan sebutan si cantik yang mematikan. Kalau kita lihat dari mungkin sejawat sekalian melihat di jurnal-jurnal, digambarkan bahwa COVID itu bentuknya sangat cantik ya. Kalau pada gambar ini kita terlihat warnanya, ilustrasinya warna-warni. Jadi dia karena terdiri dari berbagai macam protein, yaitu protein M, N, S, dan E. Kemudian juga didapatkan dilapisi oleh membran lipid dan ada RNA. Jadi SARS-CoV ini merupakan virus terbaru dari famili Coronaviridae dengan genus dari beta corona. Transmisinya seperti yang dijelaskan tadi oleh Dr. Rahmania bisa secara langsung maupun tidak langsung. Langsung melalui droplet, kemudian tidak langsung jika droplet itu jatuh ke permukaan di sekitar kita, kemudian kita bersentuhan dengan droplet tersebut. Reseptornya adalah melalui enzim pengkonversi dari H2. Sedangkan masa inkubasinya yaitu 2 sampai 14 hari. Slide, dok. Oke, saya hanya singkat saja menjelaskan patofisiologinya. Jadi SARS-CoV ini masuk ke dalam epitel saluran pernafasan, kemudian di dalam epitel saluran pernafasan itu akan terjadi suatu nekrosa sehingga menyebabkan pneumonia dan akhirnya menjadi suatu ARDS. Secara imunopatogenesis sendiri, jadi SARS-CoV ini masuk ke dalam saluran nafas, saluran pernafasan, dia akan menyebabkan peningkatan dari ekspresi dari H2, kemudian terjadinya peningkatan dari aktivitas makrofag, sehingga dia juga akan meningkatkan dari rekrutmen dari neutrofil, kemudian produksi interferon gamma, yang pada akhirnya akan menyebabkan sitokin stop. Slide, dok. Secara gejala dibagi menjadi 2, yaitu gejala respirasi dan non-respirasi. Gejala respirasi yang sering kita ketahui yaitu adanya batuk, kemudian sesak nafas, nyeri tenggorokan, adanya demam. Selain itu ada gejala anosmia yang akhir-akhir ini juga sering terjadi ya. Di sisi lain juga ada gejala seperti diare, peningkatan enzim hati, kemudian ada pembekuan darah, vasokonstriksi pembuluh darah, terjadinya aki, ada konjungtivitis untuk dari sistem saraf yaitu adanya kejang atau gangguan kesadaran, dan yang terakhir yang jarang tapi beberapa kali dilaporkan adalah adanya nyeri otot dan ruam kemerahan pada kulit. Slide. Baik, secara tes diagnostik selain melalui dari gejala kita mendiagnosis dari 4 ini ya, yaitu secara radiologi, pemeriksaan darah, rapid test, dan PCR. Yang akan saya bahas kali ini yaitu dari pemeriksaan rapid test dan PCR, karena yang pertemuan yang lalu sudah dijelaskan ya oleh Dr. Afan, sehingga rasanya tidak perlu saya ulangi lagi. Baik, slide. Ya,
Rapid test. Rapid test itu dibagi menjadi dua, yaitu rapid test antigen dan rapid test antibody. Jadi rapid test antigen sendiri itu apa sih? Jadi rapid test antigen sendiri itu dia mendeteksi protein dari virus yang ada pada saluran nafas orang yang diindikasikan terkena coronavirus ini. Jadi dari antigen itu sendiri dia akan terdeteksi saat virus ini terjadi pada fase replikasi. Nah, antigen sendiri dia juga paling baik untuk mengidentifikasi saat pasien itu terjadi pada fase akut. Nah, dari pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang revisi 4, bisa kita lihat untuk alur pemeriksaan menggunakan rapid test ini, jadi jika ada pasien dengan OTG, ODP dengan PDP, kita lihat dulu gejalanya. Kalau misalnya dia gejalanya ringan, sedang, kita lakukan pemeriksaan rapid test antigen ini. Kalau memang di tempat tersebut ada pemeriksaan rapid test antigen. Rapid test antigen ini jika hasilnya negatif, maka kita minta untuk isolasi diri. Isolasi diri kita lihat sampai 10 hari. Kalau misalnya dia tidak ada gejala dalam 10 hari, kita ulang lagi. Kalau misalnya hasilnya positif, kita periksakan langsung pemeriksaan PCR dengan 2 kali berturut-turut selang 24 jam. Jika hasilnya positif, maka terkonfirmasi COVID-19 dan akan dilihat berdasarkan gejalanya, apakah dia konfirmasi tanpa gejala, ringan, sedang, atau berat. Karena itu nanti yang akan menentukan tata laksana lebih lanjut. Kemudian jika rapid test-nya positif bagaimana? Kalau rapid test-nya positif, langsung dilakukan pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali selang 24 jam. Dan dari situ akan kita lihat, kalau misalnya hasil PCR-nya terkonfirmasi positif, maka dia terkonfirmasi COVID. Dan kalau negatif, berarti bukan sakit COVID-19. Kalau gejalanya berat bagaimana? Pasien dengan gejala berat langsung dibawa ke rumah sakit rujukan mengikuti pedoman yang ada sesuai yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di UGD saat ini. Slide. Baik, yang ini adalah tentang rapid test antibody. Jadi rapid test antibody itu dia mendeteksi adanya antibody yang ada di dalam darah tubuh pasien yang dicurigai menderita sakit COVID-19. Nah, antibody sendiri ini dari yang saya baca di beberapa jurnal itu, mohon maaf ya kalau misalnya salah, nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Dr. Rahmania atau teman-teman yang lain. Jadi dia dihasilkan dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelah terinfeksi oleh virus COVID-19. Nah, dari pemeriksaan antibody ini sebetulnya mirip dengan alur pemeriksaan pada rapid test antigen. Jadi ketika ada pasien, kita lihat dulu gejalanya. Kalau misalnya dia gejala berat, maka segera rujuk ke rumah sakit rujukan. Dalam hal ini rumah sakit haji termasuk rumah sakit rujukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pedoman yang ada. Jika pasien itu dalam kondisi ringan sedang, kita lakukan rapid test antibody. Rapid test antibody ini jika hasilnya negatif, kita lakukan isolasi diri, kemudian setelah 10 hari bisa diulang. Kalau misalnya dia hasilnya positif, dilakukan tes PCR 2 kali berturut-turut selang 24 jam. Jika hasilnya positif, akan terkonfirmasi COVID-19. Kalau hasilnya negatif, maka dia bukan sakit COVID. Bagaimana jika rapid test-nya positif? Rapid test-nya positif, langsung dilakukan pemeriksaan PCR selama 2 kali selang waktu 24 jam. Jika hasilnya positif, maka terkonfirmasi COVID-19. Jika hasilnya negatif, maka dia bukan COVID-19. Seperti itu. Slide. Ya, jadi dari pemeriksaan rapid test, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rahmania, bisa terjadi adanya false positive
atau false negatif. Kapan dia terjadi false positif? Jadi false positif pada pemeriksaan rapid test jika didapatkan adanya cross reactive antibody dengan virus yang lain. False negatif bisa terjadi kalau dalam tubuh kita belum terbentuk antibody. Jadi pada pasien tersebut masih dalam masa inkubasi atau pasiennya dalam kondisi imunokompromis atau pasiennya kadar antibodinya masih di bawah deteksi alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan rapid test. Slide. PCR. Nah, kalau PCR ini melakukan pemeriksaan melalui RNA dari virus itu sendiri. Dari jurnal ini yang saya ambil dari jurnal yang di JAMA. Jadi ada beberapa spesimen yang baik untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Yang paling baik memang dari bal. Cuman pemeriksaan bal itu kan dilakukan dengan tindakan bronkoskopi yang sangat berpotensi untuk terjadinya suatu infeksius yang tinggi ya. Jadi sampai saat ini sangat jarang dilakukan. Yang sering dilakukan adalah pemeriksaan melalui nasal swab dengan pharyngeal swab dengan jumlah tingkat kepositifan yaitu sebesar 63% dan 32%. Oke, slide. Dari pemeriksaan PCR ini sendiri juga bisa terjadi false positif atau false negatif. Jadi dikatakan false positif memang jarang, tapi dapat terjadi jika asam nukleat dari virus itu bertahan padahal virusnya itu sudah tidak viabel. Kemudian di sisi yang lain bila kontrol tesnya tidak sempurna. False negatif terjadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Rahmania tadi, cara pengambilannya yang kurang tepat, proses ekstraksinya tidak sempurna, viral load pada pasien tersebut rendah, kemudian saat pengambilan sampel ketika pasien itu di fase akhir perjalanan penyakit. Sebelumnya dok, nah ini slide. Ya, ini yang saya jelaskan ya dok. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, bisa kita lihat yang di sini saya agak kurang jelas. Jadi ini ada pemeriksaan, jadi yang garis putus-putus warna ungu itu adalah IgM antibody, kemudian yang garis putus-putus warna hijau adalah IgG antibody. Di sini bisa kita lihat bahwa IgM dan IgG ini munculnya, kalau kita lihat IgM ini munculnya awal berbarengan, tapi dari jurnal-jurnal yang saya baca itu IgM itu bisa muncul 3-6 hari setelah gejala itu muncul. Nah, dia ini akan menghilang kira-kira sekitar 4-6 minggu, seperti yang dijelaskan Dr. Rahmania tadi. Kalau IgG, dia muncul 7 hari, bisa kita lihat di sini ya, jadi sekitar 7 hari, kemudian dia hilang dalam waktu lama. Kalau dia dari gambar ini, dia flat ya, flat sampai ke sana, jadi lama, bisa berbulan-bulan. Nah, sedangkan PCR ini dia muncul dari minggu pertama sampai minggu keempat. Setelah itu dia bisa hasilnya negatif. Cuman memang pada beberapa kasus terjadi adanya prolong PCR. Slide. Ini yang menjelaskan yang yang menjelaskan yang tadi, yang sebelumnya di gambar yang tadi, bahwa pada pasien OTG, jadi kalau misalnya di suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu ada PCR, maka pasien dengan OTG itu PCR-nya diambil pada hari 1 dan hari ke-14. Jika tidak ada fasilitas PCR, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test. Kalau misalnya dia rapid testnya hasilnya non-reaktif, maka dilakukan isolasi mandiri. Dicek 10 hari kemudian, kalau misalnya hasilnya reaktif, lanjut dengan PCR 2 kali berturut-turut selang 24 jam.
Jika hasil rapid test-nya adalah reaktif, maka pasien tersebut kita minta untuk isolasi mandiri dan langsung diperiksakan PCR 2 kali berturut-turut selang 24 jam. Jika dalam waktu kurang dari 14 hari, pasien ini mengalami gejala dengan salah satunya adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, kita lihat dulu. Kalau misalnya gejalanya ringan, berarti masih bisa kita perlakukan untuk isolasi mandiri. Tapi kalau misalnya pasien ini dengan kondisi gejala yang sedang, maka dapat dialihkan ke rumah sakit darurat. Kalau di Surabaya di RS Indrapura dengan Menur, walaupun di Menur itu nggak banyak bednya. Kemudian kalau berat dirawat di rumah sakit rujukan. Slide. Sedangkan pada pasien ODP dan PDP, cara pengambilan PCR-nya diambil pada hari ke-1 dan hari kedua selang 24 jam. Nah, kalau nggak ada, kita lakukan dengan pemeriksaan rapid test reaktif sama. Jadi kalau misalnya kita minta lakukan isolasi mandiri jika gejalanya ringan, kemudian kita cek 10 hari kemudian kalau misalnya reaktif, kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Kalau misalnya hasilnya reaktif, pasien kita minta isolasi mandiri jika gejala ringan, dan kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan swab PCR 2 kali berturut-turut selang 24 jam. Nah, kalau ada perburukan gejala, juga sama seperti OTG tadi, kalau misalnya gejalanya ringan di isolasi mandiri, sedang kita bisa pindahkan ke rumah sakit darurat, kemudian kalau berat di rumah sakit rujukan. Untuk evaluasi dari pasien ODP dan PDP ini adalah selang 14 hari setelah pengambilan PCR yang pertama dan kedua. Slide. Terkait dengan pemeriksaan rapid test yang sudah kita lakukan, yang saat ini sedang kita lakukan di Rumah Sakit Haji, jika kita lihat berdasarkan dari gambar yang tadi saya share, sehingga ada kebijakan, karena yang banyak ditanyakan oleh sejawat sekalian adalah kenapa kok IgG-nya reaktif itu tidak perlu isolasi mandiri di rumah, tapi memang perlu diajukan swab. Jawabannya adalah pada IgG itu tadi, dia akan menetap selama beberapa lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Jadi pasien itu sebetulnya dalam posisi sebetulnya sudah sembuh seperti itu, tapi tetap perlu dilakukan pemeriksaan swab untuk memastikan. Slide. Ya, tata laksana. Untuk tata laksana saya tidak akan panjang lebar, hanya sekilas-sekilas saja. Ini berdasarkan dari buku revisi 4, jadi kita bedakan antara pelaku perjalanan dari negara terjangkit, tapi saya rasa semua di negara dunia sudah ada ke COVID-19, kemudian kita bedakan juga orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan orang pasien dalam pengawasan. Slide dong. Ya, untuk tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 ini dibagi menjadi 4 ya, tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Ini kita lakukan untuk di Rumah Sakit Haji sudah kita lakukan sesuai dengan pedoman dari PDPI. Slide. Ya, jadi terapi yang ada saat ini memang belum ada yang spesifik ya dok. Jadi ada beberapa opsi terapi yang saat ini juga kita gunakan, yaitu dengan pemberian asitromisin, kemudian kloroquine fosfat atau hidroksikloroquine, kemudian antivirus yang kita berikan oseltamivir, juga di Rumah Sakit Haji juga kita berikan kombinasi lopinavir ritonavir atau nama kerennya adalah Aluvia, kemudian ada favipiravir, dan remdesivir. Ada beberapa pilihan terapi lainnya, yaitu bisa melalui stem cell terapi, plasma convalescent, inhibitor interleukin 6, inhibitor interleukin 1, interferon, human immunoglobulin, imunomodulator yang lain, dan steroid. Slide.
Ya, ini bentuk dari karantina. Jadi kalau pasiennya dengan OTG, ODP, dan PDP ringan, dia akan dikarantina di rumah sendiri dengan fasilitas sendiri. Jadi akan ada pengawas dari dinas kesehatan dan puskesmas setempat dengan pembiayaan mandiri dan dibantu. Jadi apa namanya, kalau di tempat-tempat yang saya ketahui, jadi tetangga-tetangga juga membantu penderita COVID-19 yang di karantina ini. Seperti itu. Untuk yang fasilitas di RS darurat ini dikhususkan pada ODP usia di atas 60 dengan komorbid yang terkontrol atau PDP gejala sedang, PDP gejala ringan tanpa fasilitas. Jadi kalau misalnya di rumahnya dia tidak ada tempat yang memadai. Untuk di rumah sakit adalah PDP gejala. Slide. Nah, kapan sih bisa di KRS-kan pasien-pasien ini? Yang pertama, kalau misalnya dia sudah dinyatakan sembuh, atau pasien ini komorbidnya sudah teratasi dan pasiennya stabil. Kemudian pasien ini kita berikan edukasi untuk isolasi diri di rumah selama 14 hari ke depan. Berdasarkan kriteria WHO terbaru, yaitu bulan Juni, bulan kemarin 2020, jadi pasien ini bisa kita pulangkan kalau dia 10 hari setelah onset gejala ditambah 3 hari tanpa gejala termasuk demam dan gejala respirasi. Jadi misalnya nih ada pasien itu sudah kita rawat 10 hari. Nah, kemudian besoknya dia komorbidnya sudah baik stabil. Kemudian dia juga tidak ada demam dan tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan sesak, nyeri tenggorokan selama 3 hari. Nah, itu bisa kita pulangkan. Kalau misalnya untuk pasien tanpa gejala, 10 hari setelah tes positif untuk SARS-CoV. Jadi batasannya adalah 10 hari. Kalau pasien dengan gejala, 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala. Slide. Nah, kalau misalnya pasien isolasi mandiri di rumah gimana? Nah, ini jadi syaratnya dia harus ditempatkan di ruangan tersendiri dengan ventilasi baik. Kemudian kalau misalnya terpaksa harus ada yang membantu perawat, jadi yang membantu perawat itu usahakan hanya 1 orang, kemudian dia harus dalam kondisi baik dan tanpa ada komorbid. Kemudian terapkan MACD, bukan MACD McDonald ya dok. Jadi MACD itu singkatan dari masker, C-nya itu cuci tangan, D-nya itu distancing. Jadi harus diterapkan dengan benar. Misalnya menggunakan masker kainnya itu setiap 4 jam harus diganti. Cuci tangan dengan cara yang benar. Kemudian distancing dengan anggota keluarga yaitu minimal 1 meter. Tapi kalau saya baca di beberapa jurnal 1 meter itu kurang, harusnya 2 meter minimal. Kemudian selama dilakukan isolasi mandiri, penderita perlu diberikan alat mandi, spray, dan alat makan khusus. Jadi tidak boleh bareng-bareng. Nah, kalau setelah menggunakan alat-alat tersebut, perlu dilakukan disinfektan pada alat-alat tersebut. Nah, seperti misalnya kamar mandi itu juga kalau misalnya kamar mandinya 1 gimana? Nah, kalau kamar mandinya 1 ya harus segera setelah digunakan dilakukan pembersihan secara teratur, yaitu dengan cara perbandingan larutan pemutih 1 dengan air perbandingannya 99, atau kalau ada pakai etanol 70%. Selama membersihkan menggunakan sarung tangan dan apron plastik. Next. Kapan dinyatakan sembuh? Dinyatakan sembuh kalau ada perbaikan klinis dan jika swab dari PCR-nya 2 kali berturut-turut dalam, mohon maaf ini salah ketik, dalam selang waktu 24 jam. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Monggo jika ada yang mau didiskusikan.